Selanjutnya kita akan ke presenter yang keenam, yaitu Stefan Antonius Teja dengan judul Tektonika Material Bekas pada Warung Pengepul Kayu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya mau presentasi sedikit tentang skripsi saya berjudul Tektonika Material Bekas pada Warung Pengepul Kayu. Nah, latar belakang dari penelitian saya ini karena jadi banyak hubungannya dengan bahan bekas. Jadi seperti manusia, bangunan itu juga punya daur hidup, dimulai dari perancangan dan diakhiri dengan renovasi atau perubahan. Nah, ketika bangunan dirubuhkan, biasa bahan-bahan bangunan ini kan sebelumnya berfungsi memberikan naungan, tapi nantinya jarang banget digunakan lagi, dan kebanyakan dibuang aja dan menjadi residu yang tidak terpakai. Nah, untuk objek penelitian saya sendiri, ini adalah Warung Pengepul Kayu. Itu adalah sebuah kafe yang pada bangunannya banyak menggunakan bahan bekas. Nah, sebelum menjadi kafe, sebenarnya di tanah di mana Warung Pengepul Kayu ini ada, itu terdapat sebuah gudang penyimpanan kayu bekas yang digunakan oleh para pengepul kayu di daerah Pagarsi. Ini objeknya di sebelah, ya pokoknya ini objeknya Warung Pengepul Kayu kafe. Nah, jadi pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana tektonika tekstur dengan material bekas pada bangunan kafe Warung Pengepul Kayu. Nah, dari kerangka teori sendiri, definisi tektonika yang saya gunakan adalah tektonika sebagai seni menyambung. Definisi ini dari Borbay. Nah, tektonika ini kemudian bisa dibagi menjadi 3, yaitu tektonika ruang, tektonika konstruksi, dan tektonika ornamen. Tektonika ruang sendiri dapat dilihat dari elemen pembentuk ruang, sedangkan tektonika konstruksi dan tektonika ornamen dapat dilihat dari material dan sistem penataan. Dari material dan sistem penataan, yang dilihat pada penelitian ini adalah kategori penggunaan ulang material, dan dari masing-masing material dapat dilihat beberapa karakteristik khusus yang digunakan pada tektonika tersebut. Untuk kerangka analisisnya, untuk observasi dan pengukuran dilihat dari data fisik objek, dan juga ada wawancara. Nah, untuk data fisik objek yang diambil ada material, dimensi dan tata ruang, elemen pembentuk ruang, dan fungsi ruang. Sedangkan dari data fisik objek yang diambil dari wawancara adalah gagasan dan konsep, asal material bekas, konstruksi material bekas, dan proses desain yang digunakan. Nah, dari data-data ini kemudian diolah menjadi model 3 dimensi, kemudian ada juga identifikasi penggunaan material bekas pada objek, karena yang dibahas sendiri adalah tektonika yang menggunakan material bekas. Kemudian material dari identifikasi tersebut kemudian dianalisis dan dikategorikan berdasarkan penggunaan ulang material bekas yang digunakan. Nah, kemudian baru kita dibagi menjadi tektonika ruang, tektonika konstruksi, dan tektonika ornamen, masing-masing dibahas sendiri, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah contoh analisisnya. Di sini adalah tektonika yang dibahas pada penelitian ini. Jadi yang dibahas cuma yang menggunakan material bekas. Jadi yang menggunakan material baru nggak dibahas. Nah, diantaranya ada dinding bata, dinding genting, kantor gabungan, segala macam. Nah, yang dilihat di sini, ini adalah tahap yang dimana mengidentifikasi kategori penggunaan ulang material bekasnya. Yang dilihat kan ada material, misalnya contohnya tanah liat dan bentuknya, kemudian ada kategori penggunaan ulang. Nah, kategori penggunaan ulang ini adalah kategori yang dicanangkan oleh pada buku Mark Borgolewski yang berjudul Resource Salvation. Nah, di sini material yang digunakan ulang dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu apakah penggunaan ulangnya merupakan bangunan existing,
atau relokasi bangunan, atau penggunaan ulang komponen dari bangunan lain, atau yang terakhir penggunaan ulang komponen atau material dari bangunan lain yang bukan bangunan. Jadi misalnya kalau pakai ban itu dibentuk. Nah, ini akhirnya dari material bekas yang telah digunakan dibagi menurut kategori tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan oleh analisis tektonika ruang. Di sini tektonika ruang stepnya diawali oleh pembagian menurut zoningnya. Yaitu di depan ada ruang penerima, di tengah ada ruang kafe, dan di belakang ada ruang servis. Nah, kemudian zoning ini kemudian dapat dispesifikasikan lagi, di mana ruang kafe dapat dibagi menjadi ruang kafe outdoor dan indoor, dan bagian servis dapat dibagi menjadi toilet, dapur, dan kasir dan bar. Nah, kemudian dari sini lebih dispesifikasikan lagi, di mana ruang penerima dapat dibagi menjadi tempat parkir dan sirkulasi, dan ruang kafe outdoor dapat dibagi menjadi ruang kafe outdoor dan ruang kafe semi outdoor. Nah, ini adalah analisis ruangnya, salah satunya. Ini adalah ruang sirkulasi. Nah, ruang sirkulasi ini pada warung pokok kayu adalah ruang yang memiliki bentuk memanjang dan diatur lebar tinggi, sebagai contoh. Nah, kemudian untuk analisa tektonika konstruksi, berikut adalah bagian-bagian yang dibahas dalam analisis tektonika konstruksi. Sebagai contoh adalah dinding genting ini yang banyak digunakan pada objek ini. Nah, di sini yang dibahas adalah dari secara materialnya, di mana material bekas yang digunakan adalah tanah liat dalam bentuk genting dengan kategori penggunaan ruang 03 dan menggunakan pola susunan running bond dan teknik penyambungan ditumpuk menggunakan perkat. Kemudian setelah teknik konstruksi dilanjutkan dengan teknik ornamen. Berikut adalah bagian-bagian dibahas pada bagian teknik ornamen. Ada ornamen kayu, cladding kayu, dan pajangan kayu. Ini adalah salah satu ornamen yang terdapat pada warung pokok kayu. Letaknya ada di dinding ruang kafe indoor. Untuk pembahasan analisis tektonik ornamen dilihat juga dari letak ornamennya. Jadi dilihat ada letak ornamen yang digunakan pola susunan dan teknik penyambungan. Nah, di sini dapat dilihat dari letak ornamennya yang berada di ruang kafe indoor. Material menggunakan kayu dengan pola susunan grid dengan bentuk Indonesia dan bentuk luarnya adalah kujang. Kemudian dengan teknik penyambungan batulin yang diperkuat dengan lem. Dari letaknya juga ornamen dapat dilihat dari tujuannya kenapa di situ. Jadi di sini untuk menambahkan kesan kayu kan, karena kesan kayu dipakai di seluruh kafe. Kebetulan di belakang sedikit jadi kita ini. Nah, kemudian lanjut kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tektonika material bekas pada warung pokok kayu dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan kembali berbagai macam material bekas dari berbagai sumber. Nah, sebagian besar dari material bekas yang digunakan ini digunakan dengan fungsi yang berbeda dari fungsi material tersebut sebelumnya. Tektonikanya juga menunjukkan hierarki ruang dari ukuran ruang, variasi material bekas yang digunakan sebagai tektonika konstruksi pada bagian tersebut, dan adanya tektonika ornamen atau enggak pada bagian tersebut. Kalau lebih detailnya, tektonika ruangnya dapat dilihat sebagai penyesuaian ruang berurutan dari depan ke belakang dengan tingkat berdasarkan tingkat privasi, di mana ruang bersifat publik diletakkan lebih depan daripada yang lebih privat. Dari analisis ini juga dapat dilihat bahwa area 2 yang merupakan area kafe-nya memiliki hierarki tertinggi karena dilihat dari luasannya dan tektonika konstruksi dan ornamennya. Kalau dari tektonika konstruksi sendiri dapat dilihat sebagai penggunaan material
bekas bervariasi dari genting, bata, batuan marmer, kayu, baja, dan tegel. Namun variasinya yang lebih tinggi ditujukan pada area kafe yang memiliki hierarki lebih tinggi. Kemudian dari tektonik ornamen untuk penggunaan kayu dapat dilihat sebagai penggunaan kayu bekas disusun dengan pola susunan dan teknik pemasangan berbeda-beda antara ornamen, dan semuanya diletakkan pada ruang kafe pada titik yang berbeda untuk menambah kesan material kayu pada bagian-bagian tersebut. Baik, terima kasih untuk presenter. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, saya akan memberikan info apabila nanti untuk para peserta yang ingin bertanya kepada para presenter, bisa nanti dikumpulkan pertanyaannya dan nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi. Oke, selanjutnya kita akan ke presenter selanjutnya, yaitu Josephine Livina dengan judul Craftsmanship Tektonika Warung Citra Rasa Lembang. Kepada Saudara Josephine Livina, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, selamat siang. Ya, saya mau mempresentasikan hasil skripsi saya. Judulnya Craftsmanship dalam Tektonika Warung Citra Rasa Lembang. Ya, jadi latar belakangnya itu sebenarnya dari tektonika. Apa itu tektonika? Tektonika itu kan puisi dari konstruksi atau dari sambungan. Jadi saya tertarik untuk membahas sesuatu yang kecil, karena biasanya kalau untuk konsep bangunan kan dimulai dari sesuatu yang besar kayak filosofi. Nah, ini saya mau coba mulai dari lihat yang sambungan itu dulu. Nah, kemudian saya juga tertarik sama pengerjaan kayu, yang dimana bahwa di Indonesia itu kan kita negaranya banyak kayu, tapi sebenarnya kayu untuk digunakan di dalam bangunan tuh juga masih tergolong relatif mahal. Jadi banyak penggunaan olahan kayu seperti triplek kayak gitu, dan di sini bangunan ini dia menggunakan triplek itu sebagai elemen desainnya dan sebagai elemen estetika dan strukturnya juga. Nah, kemudian sebenarnya di masa modern ini kita kan untuk pembahasan craftsmanship itu kan sebenarnya udah dari dulu ya. Jadi dari zaman master builder dan craftsmanship itu di zaman modern ini konteksnya seperti apa? Dimana sekarang adanya tuh ada arsitek sebagai desainer dan kontraktor sebagai pembangun. Nah, itu jadi latar belakangnya saya, karena nggak bisa membahas craftsmanship dan tektonika tanpa kita membahas si pelakunya. Nah, ini untuk bangunannya sendiri, ini Warung Citra Rasa Lembang. Itu bagian luarnya seperti itu. Lokasinya berada di Lembang, di Jalan Buniwangi. Nah, ini tuh pertama dia digunakan sebagai restoran sebenarnya, cuman emang letaknya itu di depan area rumahnya. Jadi sebenarnya dia tuh juga berfungsi sebagai buffer atau pagar dari jalan gede ke area residennya. Yang punya sama-sama yang punya rumahnya. Nah, ini foto lainnya. Ini bangunannya dia ada fondasi batunya. Dia emang terinspirasi sebagai dari yang arsitektur Sunda, rumah panggung. Ini dalamnya. Nah, jadi urgensi penelitiannya itu jadi bagaimana pengaruh craftsmanship atau petukangan dalam pembentukan tektonika pada konteks zaman modern, di mana yang tadi bagaimana relevansinya dalam craftsmanship.
Kemudian pertanyaan penelitiannya jadi ada yang pertama yaitu apa saja tektonika yang tercipta di warung cita rasa, dan yang kedua bagaimana proses craftsmanship yang ada dalam pembentukan tektonikanya. Untuk kerangka teorinya, yang di sebelah kiri itu saya pakai dari Kenneth Frampton, yang Politics of Construction. Itu dia membahas mengenai bagaimana dari sambungan bisa jadi puisi konstruksi itu. Nah, itu tuh sebenarnya dia gabungan dari teori dan praktek, dari thinking dan making, dari material dan bentuk, dari teknologi dan teknologi struktur, konstruksi dengan ruang. Nah, kemudian yang kanan itu dari The Thinking Hand, The Thinking Hand-nya Juhani Palasma. Nah, di situ tuh dia bilang kalau misalnya kita dalam proses membuat itu dimulai semua dari kepala ke tangan, dari mind, hand, habis itu juga kemudian baru ke alat atau tools. Dan yang terakhir itu ada yang namanya collaborative craftsmanship. Nah, jadi dari dua ini digabung, jadinya seperti itu, di mana thinking hand itu sebenarnya mencakup mengenai pengetahuan atau pemikiran. Jadi dari konsep, form, space. Tapi itu kan pemikiran, terus ada juga pengetahuan dari pengetahuan membuat material dan struktur konstruksi. Kemudian untuk working hand itu lebih ke keterampilannya. Kemudian digabung dalam suatu aktivitas kolaborasi. Kemudian ini bukan kerangka teori, ini tahap analisis. Jadi ini bisa dilihat, jadi dari data fisik dan proses diolah. Pertama konsep dan konteksnya dulu, habis itu identifikasi tektonikanya, kemudian identifikasi craftsmanship dan tektonika itu, dan yang terakhir ya digabung atau disimpulkan menggunakan tabel. Nah, ini yang tahap pertamanya, pengolahan data umum. Ada konteks proyeknya, kemudian pihak yang terlibatnya, ada pemilik, arsitek, dan pembangun. Konsep awalnya itu ada dari ideologinya, yaitu dia mau membuat bangunan yang kontekstual tempatnya. Kemudian ruangnya seperti armor copy, formnya seperti rumah panggung gitu. Kemudian ini tahap keduanya, identifikasi tektonikanya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat dia tuh beda banget antara kayu dan apa yang terlihat seperti kayu itu, terus ada besi dan ada juga sebenarnya batu di bagian pondasinya. Jadi di sini tektonikanya dibagi jadi 3, yaitu kayu, besi, dan batu. Karena ekspresinya yang sangat berbeda dan jujur gitu. Ini. Terus kayu itu sebenarnya mayoritas kita bisa lihat di atap, batu tuh di pondasi, dan badannya itu menggunakan besi. Nah, ini contoh aja, jadi biar mempersingkat waktu, ini saya contoh analisisnya. Yang pertama, ini kayu, ini contohnya kayu. Jadi yang pertama di identifikasinya itu letak sambungannya, materialnya apa, pelakunya siapa, habis itu pengetahuannya apa aja yang dipakai dari pengalaman, habis itu potong, tempel, sambung, habis itu media yang dipakai itu apa, gergaji tangan, gergaji mesin, dan di sini tidak menggunakan gambar DD. Jadi ini dilakukan untuk semua sambungannya. Ini yang kayu. Kemudian habis itu di tahap berikutnya itu lihat craftsmanship, atau yang pertama itu pengetahuannya dulu, yaitu dibagi jadi implicit dan explicit. Terus di color code juga berdasarkan apa pelakunya siapa. Jadi ada tim yang merah itu tim arsitek, yang biru itu tim kontraktor, dan yang ungu itu sebenarnya dua-duanya. Jadi didapati pada kedua pihak. Kemudian ini
dilakukan juga kalau keterampilan itu dibagi jadi drawing hand dan computerized hand, ini dari Johanny Palasmi juga. Jadi kalau drawing hand itu yang analog dan computerized hand itu yang digital menggunakan software seperti itu. Terus yang berikutnya, craftsmanship yang bagian kolaboratif ini dibikin alur. Yang atas itu untuk peran desain, yang di bawah itu peran konstruksi, dan kita bisa lihat di sini ternyata yang melakukan desain itu nggak semuanya arsitek, karena ada yang biru dan ada yang ungu, itu tuh juga perannya si kontraktor. Di bagian konstruksi juga arsitek ada berpengaruh di controlling dan memberi arahan langsung. Baik, terima kasih untuk Saudara Josephine Livina atas waktu presentasinya. Karena waktunya sudah habis, sayang sekali untuk diberhentikan. Selanjutnya kita akan beralih ke presenter selanjutnya, yaitu Daneswara Dewata dengan judul skripsi Persepsi Representasi Brand Eiger pada Arsitektur Eiger Flagship Store di Jatinangor. Kepada Saudara Daneswara Dewata, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat pagi buat Bapak Ibu dosen dan penguji juri juga, dan buat MC-nya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya mulai presentasinya. Jadi judul skripsi yang saya ambil itu Persepsi Representasi Brand Eiger pada Arsitektur Eiger Flagship Store Jatinangor. Brand sudah semakin cepat untuk mempengaruhi si arsitektur yang ada. Jadi arsitektur sebagai representasi, arsitektur itu dapat menjadi representasi atau sebuah bahasa visual kepada konsumen untuk merepresentasikan makna dari brand yang ada. Terus Eiger juga merupakan brand ternama di kota Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1989 dan memiliki citra brand dengan karakter yang cukup kuat untuk diteliti. Ini ada beberapa foto dari bangunan Eiger yang menjadi objek studi. Dan dari kerangka penelitiannya itu dimulai dari yang tadi latar belakang, lalu masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu arsitektur bisa berperan sebagai salah satu metode komunikasi kepada konsumen Eiger dalam mempengaruhi persepsinya. Sorry, agak nge-lag ya presentasinya. Nah, lalu pertanyaan penelitiannya, yang pertama itu bagaimana representasi makna atau citra brand Eiger pada arsitektur, bagaimana persepsi konsumen terhadap representasi makna, yang ketiga itu elemen ruang apa saja yang mempengaruhi proses persepsi konsumen pada Eiger Flagship Store Jatinangor, dan yang terakhir itu apakah persepsi konsumen Eiger Flagship Store Jatinangor sesuai dengan citra brand Eiger. Lalu berlanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui persepsi ruang yang dialami pengguna pada arsitektur Eiger Flagship Store sendiri, menanggapi elemen arsitektur yang ada, di mana apakah elemen tersebut merepresentasikan Eiger atau merepresentasikan citra brand Eiger sendiri atau tidak. Lalu data yang digunakan itu ada data fisik dari guidelines brand Eiger sendiri, gambar kerja Eiger Flagship Store yang didapatkan dari arsitek Apta Studio, dan observasi hasil pengukuran lapangan serta dokumentasi langsung. Lalu yang kedua itu data persepsi. Data persepsi ini didapatkan dengan melakukan wawancara pada konsumen, sehingga mengetahui persepsinya dan bagaimana persepsi itu bisa terjadi pada konsumen. Lalu data dianalisis, dan terakhir disimpulkan.
Objek studinya berada di Jalan Raya Jatinangor nomor 84. Dan arsiteknya itu Apta Studio yang didirikan tahun 2019. Nah, Eiger sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai kebutuhan untuk petualangan alam terbuka yang terbesar di Indonesia. Dan citra brand Eiger sendiri itu ada 3. Di mana ada orisinil, kuat, dan modern. Jadi authentic, tough, and modern. Jadi tiga kata itu yang merepresentasikan si Eiger dan produk-produknya. Nah, ini fasad tampak depan dari bangunan Eiger sendiri. Ini isometrinya dengan atap segitiga yang menjulang tinggi di antara bangunan-bangunan sekitar, dan terdapat elemen organik berupa area buat penunjang aktivitas panjat tebing di depan, dan ada Eiger Coffee-nya di depan. Nah, ini untuk denah lantainya. Yang pertama itu denah semi basement yang fungsinya untuk parkir dan servis. Yang kedua itu denah lantai 1, di mana terdapat area masuk tapak. Yang diteliti itu yang saya beri kotak merah. Jadi area masuk tapak pada area depan, lalu ada area penerima toko, di mana ada pintu entrance, dan area pamer lantai dasar, tempat pamer produk untuk Eiger sendiri. Lalu yang keempat itu area pamer lantai 1 dan mezanin yang ada di atasnya, sama area Eiger Coffee pada lantai 2. Ini foto dari jalan raya depan. Ini interiornya area pamer yang ada di lantai 1 di bawah sama lantai 2-nya di atas. Dengan adanya jembatan-jembatan besi yang menjadi rem untuk sirkulasi pengunjung melewati area-area pamer. Lalu Eiger Coffee. Nah, untuk literatur dari bahasan skripsi ini, saya mengambil representasi visual oleh Stuart Hall tahun 1997, gimana representasi visual merupakan sebuah perbuatan untuk menerjemahkan atau mewakili konsep atau gagasan dalam bentuk yang didapat diserap oleh panca indera manusia. Lalu di situ ada citra brand. Citra brand merupakan konsep atau gagasan terhadap suatu merek yang dapat mempengaruhi faktor eksternal manusia maksudnya. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi dengan karakteristik dari lingkungan sekitar, yang muncul dari lingkungan sekitar dan objek yang ada di dalamnya. Lalu faktor eksternal itu apa aja sih yang dimaksud? Jadi faktor eksternal yang dimaksud itu ada elemen ruang, di mana ada komposisi, proporsi, dimensi, struktur, pembatas, dan lainnya itu. Totalnya ada 13. Nah, lalu persepsi oleh Lawrence tahun 2004 dan Bert Beeville tahun 2013. Jadi yang disimpulkan persepsi itu maksudnya tanggapan atau perilaku manusia terhadap kesadaran atas lingkungan sekitarnya. Persepsi itu muncul karena adanya stimulus dari objek luar, lalu bertemu dengan reseptor atau panca indera manusia, lalu memunculkan kesadaran. Dan sehingga dari situ menjadi sebuah tanggapan atau perilaku yang dapat dinamakan sebagai persepsi. Persepsi ruang sendiri itu sebenarnya hanya berbeda sedikit dengan persepsi pada umumnya. Jadi persepsi ruang itu di mana manusia dan ada objek eksternal, faktor eksternal yang di sini konteksnya arsitektur, di mana tadi saya membagi ada 13 elemen ruang, dan di situ faktor internal, atau misalnya seperti ingatan manusia, pengalaman manusia, di situ bersatu dengan panca indera manusia, yang dapat disintesiskan oleh si manusianya sendiri. Stimulus manusia itu menjadi kesadaran, lalu muncul tanggapan atau perilaku yang dinamakan persepsi. Faktor internal yang dimaksud itu terdapat fisiologis, perhatian, minat, pengalaman, suasana hati. Lalu dari situ muncul kesadaran ruang,
Lalu di situ makna, persepsi yang muncul itu disesuaikan dengan makna. Maknanya yang tadi berasal dari citra brand Eiger, autentik, strong, modern. Apakah persepsi yang muncul pada manusia konsumen sesuai dengan makna brand Eiger sendiri atau tidak? Nah, ini. Lalu pada analisisnya, data yang ada tuh terdapat 5 data citra brand Eiger. Sorry. Data citra brand Eiger yang dikaitkan dengan data makna persepsi dan data kesadaran panca indera. Pada tahap pertama itu yang paling bawah itu data fisik digunakan sebagai pembuatan kuesioner persepsi ruang. Terus dari situ didapatkan data elemen ruang yang mempengaruhi persepsi apa aja sih melalui wawancara. Lalu ke tahap 2 kita juga melakukan data makna persepsi, identifikasi dulu persepsi dominan konsumen terhadap ruang secara kuantitatif. Lalu yang tahap ketiga metode analisisnya ini mengidentifikasi kesadaran panca indera konsumen. Lalu yang keempat itu identifikasi elemen ruang yang mempengaruhi persepsi secara kuantitatif. Yang kelima itu identifikasi hubungan citra brand dengan persepsi makna. Yang keenam itu hasil identifikasi kesadaran panca indera dan elemen ruang yang dipengaruhi dikaitkan dengan persepsi makna yang muncul. Nah, identifikasi yang saya lakukan itu memiliki hasil ada 4 ini. Owner atau klien itu memiliki preferensi sendiri dalam proses perancangan, menambahkan konsep grand atau mewah, sehingga kata grand atau mewah itu menjadi salah satu kata kunci juga yang menggambarkan Eiger Flagship Store Jatinangor. Terus pemakaian batu dan kayu pada bidang lantai, baja dan pada struktur yang ada dalam ruangan, serta kayu, beberapa bagian dinding dan furniture untuk menampilkan citra autentik atau orisinil. Ini menurut dari arsiteknya Apta Studio. Terus penggunaan material yang berukuran besar dan mencolok seperti bilah kayu yang besar, tekstur batu alam yang kasar, dan ukuran besar pada struktur menampilkan citra kuat. Lalu citra modern diterjemahkan dengan penggunaan warna-warni yang tegas dan material transparan pada beberapa pelingkup bangunan. Oke, baik. Terima kasih. Waktunya sudah habis kepada Saudara Danis Waradewata. Selanjutnya kita ke presenter yang ke-8, yaitu Egan Gavriel Liman dengan judul skripsi Peran Brand dalam Proses Perancangan Arsitektur Eiger Flagship di Setiabudi dan Jatinangor. Kepada Saudara Egan Gavriel Liman, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan tentang topik skripsi saya, yaitu yang berjudul Peran Brand dalam Proses Perancangan Arsitektur Eiger Flagship Store Setiabudi dan Jatinangor. Untuk pendahuluannya, saya akan jelasin sedikit latar belakangnya. Kenapa saya memilih topik ini? Brand atau merek sangat banyak ada di dunia. Nah, karena banyaknya brand yang ada di dunia, suatu brand harus menjadi berbeda dari brand lainnya. Dan arsitektur merupakan salah satu toko Eiger yang paling besar. Nah, untuk slide-nya mungkin tidak ditampilkan, nggak apa-apa, saya sambil presentasi aja. Oke. Nah, kemudian 2 objek yang dipilih untuk distudi pada penelitian ini adalah Flagship Store Setiabudi dan juga Flagship Store Jatinangor. Nah, studi diperlukan 2 objek ini karena untuk membandingkan proses keduanya, yang karena secara latar belakang itu memiliki proses perencanaan yang juga berbeda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengidentifikasi peran brand dalam proses perancangan arsitektur, dan peran brand dalam proses perancangan yang mempengaruhi wujud desain arsitektur. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut,
dilakukan pengumpulan data objek dan data wawancara yang seperti terlihat di kerangka penelitian ini. Untuk selanjutnya itu teori yang saya gunakan itu ada beberapa. Nah, dari teori utamanya itu dari itu dari Citra, lalu proses atau desain dari Brian Lawson dan Cross, serta representasi brand itu sendiri dalam bentuk fisik, wujud fisik, dan juga kerangka kerja arsitektur dari RIBA. Nah, ini untuk jenis penelitiannya, penelitian deskriptif, dan juga teknik pengumpulan datanya itu observasi dan wawancara, seperti yang disebutkan tadi. Untuk proses perancangannya itu saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi untuk penjelasan ini, proses perancangan flagship store ini tentu saja dilakukan akibat kebutuhan klien dan keinginan klien terhadap bisnis yang dimilikinya. Sehingga muncul analisis mengenai rebranding dan sintesis berupa brand image guideline yang dihasilkan oleh brand bersama desainer grafis yang berisi bagaimana brand harus tampil. Hasilnya dapat dilihat kemudian, yaitu ada 3 keyword, authentic, tough, dan modern. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan arsitekturnya? Oleh sebab itu, melanjutkan masih di tahap strategic definition, yaitu pembuatan retail guidelines dengan hasil seperti berikut ini, yaitu menunjukkan bagaimana brand itu tampil dalam berupa etalase di toko-toko. Nah, selanjutnya itu tahap preparation and brief yang sebagian besar merupakan pengumpulan data, baik data non-fisik maupun data fisik berupa data tapak. Nah, kebutuhan untuk menampilkan seluruh barang dalam flagship store yang akan dibangun juga menjadi acuan awal bagi analisis harus terpenuhi dalam proses perancangan Eiger flagship store. Belum ada proses sintesis pada tahap preparation and brief ini. Kemudian masuk ke dalam tahap konsep desain, yaitu proses desain konseptual yang dilakukan untuk menentukan gambaran wujud bangunan. Dengan peran brand terlihat di sini, berupa retail guidelines dalam menentukan besaran ruang dari jumlah barang yang ingin ditampilkan. Lalu kemudian masuk ke dalam tahap develop design yang dibagi menjadi 2, yaitu lingkup bangunan dan juga lingkup desain grafis. Pada lingkup bangunan, desain menjadi lebih detail dengan penentuan bagian-bagian desain khususnya di bidang material dengan adanya tools berupa brand image guidelines yang telah ada dari tahap sebelumnya. Nah, keywords yang ada dalam brand image guidelines yaitu authentic, tough, dan modern kemudian dianalisis dan diterjemahkan menjadi kesan pada pikiran arsitek dan diterjemahkan menjadi alternatif penggunaan bentuk dan material berdasarkan kesan. Kemudian barulah penentuan final atau sintesis dilakukan dengan hasil akhir sebagai berikut. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa keyword yang diterjemahkan menjadi material secara langsung. Yaitu contohnya beton expose yang mencirikan itu tough dan modern, dan juga penggunaan parket kayu sebagai representasi dari keyword authentic. Ada beberapa material di 2 bangunan yang menjadi objek studi. Nah, kemudian tahap masih dalam tahap develop design. Nah, di dalam bidang visual grafis, kalau pada lingkup bangunan hanya arsitek yang berperan, di lingkup visual grafis ini desainer grafis juga berperan sebagai salah satu perancang. Terjadi proses komunikasi dan diskusi antara arsitek yaitu Apta dan juga Kudos sebagai desainer grafis, khususnya soal menyoal visual branding yang direncanakan untuk diletakkan di dalam toko. Karena kebutuhan grafis visual sebagai salah satu strategi marketing. Nah, gambar-gambar visual grafis ini seperti yang tadi udah dilihat di jeda antar bab, yaitu ada foto-foto yang juga menunjukkan bagaimana brand itu dapat direpresentasikan melalui visual. Tahap terakhir yaitu technical design. Nah, pada tahap ini tidak terjadi analisis karena hanya sintesis.
berupa keluaran gambar kerja detail untuk proses pembangunan. Peran brand juga tidak terlihat pada tahap ini. Oleh sebab itu, tahap tidak dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya berdasarkan RIBA Plan of Work. Nah, untuk kesimpulan dari skripsi ini yaitu dapat dilihat pada skema ini. Brand itu secara tidak langsung berada pada seluruh proses perancangan dalam bentuk dokumen brand yang dihasilkan pada tahap strategic definition, yaitu brand image guidelines dan retail guidelines. Retail guidelines yang berisikan mengenai besaran etalase, kapasitas barang, dan segala macamnya mempengaruhi proses perancangan pada tahap preparation dan konseptual, dan secara tidak langsung mempengaruhi besaran serta konfigurasi ruang-ruang pada Eiger Flagship Store Setiabudi, terlepas dari keinginan klien secara langsung kepada yang diutarakan pada arsitek. Sedangkan brand image guidelines yang berisi mengenai citra yang ingin ditimbulkan oleh brand mempengaruhi proses pada tahap pengembangan desain, dengan menjadi pedoman bagi arsitek dalam memilih material, tekstur, serta warna yang akan digunakan pada desain. Brand image guidelines ini juga mempengaruhi bagaimana visual grafis yang diterjemahkan oleh desainer grafis itu terjadi pada ruang-ruang yang ada pada Eiger Flagship Store. Nah, garis putus-putus yang terlihat di sini yang mengarah pada konseptual desain merupakan salah satu jalur yang dapat dipilih oleh arsitek dalam menentukan bentuk bangunan. Karena pada dasarnya pembuatan Eiger Flagship Store masih memiliki ruang bebas bagi arsitek dalam berkarya, khususnya dalam pemilihan bentuk bangunan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada saudara Egan Gabriel atas presentasinya. Selanjutnya kita akan kepada presenter Ruth Meliani Surya dengan judul skripsi Kajian Relasi Arsitektur Candi Era Majapahit dengan Vasusastra Manasara. Kepada saudara Ruth Meliani Surya, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Latar belakangnya adalah kita tahu bahwa Indonesia dan India itu memiliki hubungan sejak dahulu kala dan menghasilkan peninggalan-peninggalan berupa salah satunya adalah candi. Nah, penelitian sebelum-sebelumnya itu ditemukan bahwa candi era Mataram kuno itu masih memiliki relasi dengan Vasusastra Manasara atau teks arsitektur India gitu. Nah, karena itu adalah Candi Mataram kuno, kita bisa lihat bahwa Candi Majapahit itu sangat berbeda dengan Mataram kuno apabila dilihat secara sekilas. Karena itu timbul pertanyaan bahwa apakah Candi era Majapahit masih memiliki relasi dengan Vasusastra Manasara? Gitu. Makanya ditimbul pertanyaan penelitian bagaimana relasi arsitektur Candi era Majapahit dengan Vasusastra Manasara apabila ditinjau dari sosok serta tata ruang dan tata masanya. Ikut kerangka penelitiannya, judul, kemudian pertanyaan penelitian. Nah, dari tinjauan pustaka, kita harus tahu dulu bahwa Vasusastra merupakan teks yang mengenai arsitektur India, sedangkan Manasara sendiri merupakan kitab yang berisi teks Vasusastra yang dibuat pada abad 5-7. Vasusastra itu merupakan dasar pembangunan beberapa kuil, salah satunya kuil Brihadiswara, yang akan menjadi referensi pada penelitian kali ini. Dapat dilihat bahwa ada mandala juga di bawah yang digunakan sebagai dasar pembangunan kuil yang akan digunakan pada penelitian ini. Kuil Brihadiswara sendiri merupakan referensi yang tepat pada penelitian ini karena melingkupi banyak elemen, mewakili elemen-elemen yang ada pada kitab Vasusastra. Seperti pada sosok bangunannya, terdapat pada kitab Vasusastra, pembagian sosok candi itu dibagi menjadi 7 bagian, yaitu Stupi, Sikara, Gala, Prasasta, Pada, dan Upapita. Sedangkan pada tata masanya menggunakan mandala linear yang dibagi menjadi 6 bagian. Sedangkan tata ruangnya terdiri dari Garbhagraha, Pradakshina Path, dan Mandapa.
Sedangkan untuk Candi Majapahit sendiri, karena adanya perubahan bentuk yang signifikan dengan Mataram kuno, itu diakibatkan adanya perang saudara dan letusan Gunung Merapi. Makanya dari sosok bangunannya juga berbeda, yaitu percaya 3 konsep pembagian. Kemudian tata masanya umumnya linear, tata ruangnya satu ruang, dan ini merupakan objek-objek yang dijadikan bila dilihat dari sosok bangunannya seperti yang kita sudah disebutkan sebelumnya bahwa Candi Majapahit memiliki pembagian sosok 3, yaitu kepala, badan, kaki, sedangkan dari kitab Satu Sastra, kuil itu dibagi sebagai 7 bagian. Ini merupakan bagian stupi. Kita dapat tahu bahwa candi di Majapahit itu yang memiliki stupi hanya Jawi, sisanya tidak enggak. Yang lain memiliki perubahan bentuk atap. Tikara juga memiliki Candi Majapahit namun berbeda bentuknya. Kemudian Nigala juga mengalami simplifikasi. Kemudian bagian prastara atau atap Candi Majapahit memiliki peleburan konsep karena ada ditemukan 7 pembagian yang dari India dan ada pembagian 3 juga dilihat dari warna tersebut. Kemudian dindingnya juga tidak sesuai dengan apa yang disebutkan pada kitab Satu Sastra Manasara. Ini merupakan Adisana Upapeta. Nah, secara keseluruhannya, nilai kemiripan relatif sosok Candi Era Majapahit menurun berdasarkan waktu. Apabila dilihat dari awal, tengah sampai akhir, nilai kemiripannya semakin berturun. Hal ini menunjukkan semakin akhir, nilai kelokalan semakin meningkat. Ini apabila dibandingkan, diurutkan dari Mataram kuno sampai Majapahit. Dengan tata masa ruangnya ditemukan bahwa bentuk tapaknya sesuai seperti di kuil India umumnya linear. Terus penampatan bangunan dalam gugusannya tidak seperti di India, karena Ajna dan Manipuranya yang ditemukan cuma itu doang di Indonesia. Kemudian orientasi tapak bangunan juga berbeda dengan di India, karena muncul kepercayaan nenek moyang megalitikum yang membelakangi gunung. Jadi arahnya orientasi tapak itu berdasarkan gunung aja. Terus topografinya juga di Candi Majapahit itu semakin terlihat topografinya. Tidak seperti di India yang datar. Kemudian halaman dan pagar sama-sama dibagi 3, tapi memiliki pola mandala yang berbeda. Tata ruang dalamnya juga berbeda karena tidak ditemukan mandapa, dan pradaksinanya kalau di Candi Majapahit ada di luar. Nah, untuk kesimpulannya, pada sosok bangunan dilihat semakin ke belakang berdasarkan waktu, relasinya semakin berkurang. Kenapa? Karena semakin ke belakang ditemukan variasi-variasi baru. Ada yang nggak ada stupinya, bahkan sampai ada variasi baru seperti Meru. Nah, ada perubahan bentuk atap, yaitu menyerupai Meru di Bali. Inovasi ini diakibatkan karena saat dulu ada gempa bumi, jadi yang menghancurkan candi-candi, jadi pas Majapahit diubah strukturnya menjadi struktur kayu yang tahan gempa. Kemudian ada perubahan juga bentuk seperti pada Candi Jawi, masuknya kebudayaan Cina berupa taukung, sehingga Candi Jawi memiliki unsur taukung juga. Kemudian ada penemuan baru mengenai stupi Candi di Kidal, yang kita tahu bahwa elemen stupinya sebenarnya nggak ada. Nah, hal ini menimbulkan 2 dugaan, yaitu yang pertama, elemen stupinya ada, namun sudah rusak. Elemen yang kedua, yaitu elemen stupinya digambarkan dengan kekosongan, sehingga menunjukkan elemen tertinggi, seperti Padmasana di Bali. Hal ini tuh diduga karena roh raja yang sudah meninggal pada Majapahit tersebut dianggap telah menyatu dengan dewa, jadi setingkat dewa dan tidak berwujud lagi, atau biasa disebut moksa. Nah, untuk sosok pada kaki Candi Majapahit juga dapat dilihat bahwa memiliki proporsi yang lebih tinggi dan bertingkat.
Hal ini karena muncul kembali kepercayaan gerakan milenarisme atau lebih kepercayaan lokal daripada yang datang dari luar. Karena mereka merasa kepercayaan lokal seperti megalitikum itu lebih baik. Jadi muncul bentuk-bentuk punden berundak lagi apabila kita lihat candi makin ke belakang seperti suku dan ceto. Kemudian ada perbedaan ornamentasi seperti Kanakuta dan Sala diganti menjadi Antevik. Kalamakarna menjadi ada dan lidah tangga yang lebih panjang dan berbentuk naga bumi pada Candi Majapahit. Sedangkan tata masanya dapat kita lihat bahwa ada yang berbeda dan ada yang sama. Yang samanya itu hanya jumlah halaman dan bentuk tapal. Sedangkan untuk arah hadap umumnya Candi Majapahit memiliki arah hadap membelakangi gunung, sedangkan kuil India memiliki arah hadap ke arah timur. Yang kedua, penempatan bangunan dalam gugusan juga. Pada Candi Majapahit hanya ditemukan elemen Ajna dan Manipura saja. Yang ketiga, topografi tapak juga pada Candi Majapahit berbeda karena lebih bertingkat. Kemudian ruang dalam bangunan utama juga berbeda karena tidak ditemukan mandapa dan pradaksina. Berikut di samping adalah gambar-gambar yang menjelaskan. Baik, terima kasih kepada presenter Ruth Miliani atas presentasinya. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas presentasinya pada hari ini. Untuk itu, saya akan menginfokan kepada para peserta di ruang ini untuk mengisi presensi yang sudah saya kirimkan lewat kolom chat. Nah, diingatkan lagi, presensi ini untuk nantinya data sebagai evaluasi dan juga sebagai bentuk nanti kita mengirimkan sertifikat setelah acara ini selesai. Nah, selanjutnya kita sambil mengisi Google Form-nya, presensinya, kita akan mendengarkan komentar dari Bapak Toto Krusmanto. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Toto Krusmanto. Terima kasih. Saya akan mengomentari makalah Mas Stefan Antonio Steja. Jadi kalimat yang digunakan cenderung panjang ya. Meskipun seni dalam arsitektur versi Schinkel dan penggunaan material bekas versi Gorgolewski itu disampaikan secara menarik. Yang kedua dari Josephine Levina, pembaca mempersepsi awalnya bangunan untuk kantor dan warung makan, kemudian menjadi rumah tinggal dengan penambahan ruang perantara jalan dan bangunan rumah. Yang kedua, kesimpulan tidak merupakan intisari hasil pembahasan. Jadi mestinya kesimpulan merupakan intisari pembahasan. Yang ketiga, penulisan di daftar pustaka tidak benar. Kemudian Mas Daneswara Dewata. Nah, ada tulisan yang mengganggu ya. Arsitektur terdiri dari manusia sebagai penggunanya. Jadi ini ada penggunaan kalimat yang mungkin kurang tepat ya. Kemudian yang kedua, kalimat juga cenderung panjang. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka tidak benar. Kemudian Mas Egan Gabriel Liman. Satu, lebih mengutamakan elemen ruang yang berpengaruh terhadap persepsi. Yang kedua, brand image guideline yang ditampilkan di kajian pustaka tidak muncul dalam pembahasan. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka juga tidak benar. Kemudian yang terakhir, Ruth Meliani Surya. Yang pertama, Manasara sebagai sistem proporsi tidak digunakan untuk membahas proporsi elemen-elemen bangunan dalam pembahasan ketika dilakukan penyandingan antara Candi Majapahit dan kuil India. Yang kedua, perlu pengantar tentang pilihan penyandingan pada sosok bangunan, tata masa, dan ruang ornamen. Yang ketiga, Candi Majapahit berpola linear, tidak diperdalam dalam pembahasan tentang kaitan letaknya dengan letak dari Garbagriha. Jadi sebetulnya kalau Garbagriha-nya juga dibahas dalam pola linear akan lebih menarik. Itu yang bisa saya komentari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Prof.
Toto Krusmanto atas komentarnya. Semoga lebih baik lagi kepada para presenter dari hasil makalah skripsi dan dari skripsinya sendiri, dari tata penulisannya, dari isinya, dan dari berbagai macam bentuk penulisannya.